Hai, Assalamualaikum. Makasih sudah mampir untuk klik video ini di channel Aras Punya Cerita. Sudah perawatan kecantikan apa kamu hari ini? Jangan pakai yang aneh-aneh ya, jangan pakai yang berbahaya, seperti di video ini. Ada apa? Yuk, ikuti videonya sampai selesai. Kali ini kita bahas tentang adrenochrome. Berita tentang ini sudah lama menyebar, yaitu tentang artis-artis Hollywood yang melakukan ritual kecantikan untuk mempertahankan awet mudanya, stamina tetap bugar, dan tetap cantik di usia mereka yang sudah tidak lagi muda. Tetapi yang jadi kontroversi di sini adalah ternyata adrenochrome itu adalah darah. Jadi darah itu bisa disuntikan atau diminum. Bagaimana kebenaran beritanya? Adrenochrome sendiri adalah adrenalin yang dioksidasi. Nah, adrenalin itu adalah hormon yang keluar di tubuh manusia juga hewan dalam kondisi tertentu. Bisa dalam situasi yang takut, stres, atau dalam bahaya. Kayak takut ketemu mantan gitu kali ya, atau stres, oh besok mau ujian gitu ya, ada deadline-nya. Atau bahaya, mau ditagih hutang sama temen, nggak gitu ya. Maksudnya adrenalin itu ya memang bisa keluar di situasi-situasi tertentu. Kamu nonton horor juga bisa keluar tuh adrenalinnya. Kamu naik roller coaster itu juga bisa keluar adrenalinnya. Atau kamu berada di tempat yang kamu nggak nyaman atau seperti membahayakan, itu juga bisa keluar adrenalinnya. Beberapa kasus kayak kamu nonton horor atau naik roller coaster, ketika adrenalin itu keluar, berikutnya tuh kamu ada rasa senang, lalu ingin mengulangi hal yang sama. Itu sebabnya kamu kalau nonton film horor, kamu takut tapi kamu jadi suka kan, pengen nonton lagi, kayak kapok-kapok cabe gitu. Begitupun naik roller coaster, mungkin kamu ngeri, tapi udahannya kayak pengen lagi kan, kayak ada perasaan pengen lagi karena ada perasaan senang. Nah, adrenochrome ini didapat dengan cara mengoksidasi adrenalin tadi. Mengoksidasinya dengan cara diberikan pH yang tinggi atau sebuah derajat keasaman yang tinggi sehingga dia berubah. Dia tuh kayak berubah pink-pink kemerahan gitu. Tapi di satu titik dia bisa berubah menjadi hitam. Dan ketika hitam itu, struktur hitamnya menyerupai pigmen atau warna kulit manusia. Sebenarnya adrenalin sendiri dari dunia medis ini dikabarkan dia punya manfaat yang banyak buat tubuh. Ketika adrenalin memasuki aliran darah, itu dia bisa memacu jantung lebih cepat sehingga pembuluh darah melebar, jadi darah yang menuju otot dan otak itu lebih banyak. Mungkin itu sebabnya kamu yang suka dikejar deadline itu berasa keluar idenya atau berasa bisa lebih cepat menyelesaikan tugas itu karena kejar deadline, karena jantung kamu sedang berdetak, itu lebih kebuka gitu ya otak dan pikiran kamu. Jadi kamu tuh lebih celing gitu untuk mikir. Mungkin kayak gitulah kurang lebih ya ilustrasinya. Dia juga bisa menyebabkan kadar gula darah naik, tapi itu nanti dipakai sama tubuh sebagai energi. Kewaspadaan juga meningkat. Penglihatan dan pendengaran juga bertambah. Jadi kayak Spider-Man gitu ya, berubah. Dia juga bisa membantu mempercepat penyembuhan luka. Artis-artis Hollywood yang dikabarkan memakai terapi adrenochrome ini dari Avril Lavigne, Beyoncé, hingga Jennifer Lopez. Ada juga Kim Kardashian yang dipercaya banyak orang sudah menggunakan ritual kecantikan. Tapi ya dia juga banyak caranya, banyak juga kontroversi apakah itu benar, apakah tidak. Terapi kecantikan dengan penggunaan adrenochrome sendiri juga belum bisa dibuktikan kebenarannya. Dari dunia medis belum ada penelitian yang bisa memvalidasi hal tersebut. Di sebuah forum diskusi dokter di sebuah situs online di Indonesia, mereka juga sempat ada ngomongin tentang adrenochrome ini. Dan tentunya belum ada yang bisa dipegang sebagai bukti nyata bahwa ini memang benar bisa dijadikan salah satu alternatif untuk perawatan anti-aging atau anti penuaan. Tetapi ada sebuah penelitian di laboratorium Stanford oleh beberapa ilmuwan untuk melihat efek adrenalin yang disuntikan. Jadi dia tuh pakai tikus sih ya, yang jelas bukan manusia, iyalah ya. Jadi ada tikus yang tua yang lagi sakit lalu disuntikan darah dari tikus muda. Dan gak lama itu tikusnya tuh kayak lebih sehat gitu, dia lebih aktif. Dan itu percobaannya memang sama tikus gitu ya. Dan belum tentu itu juga bisa terjadi sama manusia. Kemudian juga ada seorang mantan agen CIA atau Badan Intelijen Amerika yang melakukan wawancara dengan Camelo Network TV. Dia mengungkapkan di situ, dia bilang di setiap tahunnya ada sekitar 8 juta anak hilang dan 80% diantaranya itu karena perdagangan manusia. Dan anak-anak ini memang dia kayak diculik gitu, kayak disiksa atau bisa disayat-sayat hidup-hidup gitu, atau diposisikan dalam kondisi yang dia tertekan atau ketakutan. Jadi adrenalinnya itu
lebih banyak keluar di dalam darahnya. Lalu kemudian darah anak-anak ini diambil dan dijual. Bahkan Robert Sterling bilang di pasar ilegal darah anak-anak ini berharga lebih mahal, bahkan bisa sampai 100 kali lipat dari narkoba. Jadi hanya kalangan yang kaya dan elit yang bisa menggunakan darah anak-anak ini. Tapi kan kasihan ya, masa anak-anak sudahlah dia di perdagangan manusia, lalu dia disiksa, sengaja diambil darahnya. Itu mungkin sebabnya yang mengatakan kalau artis-artis Hollywood itu ya secara mereka pasti uangnya banyak banget ya. Mungkin mereka lah yang bisa membeli darah-darah ini gitu. Tapi sebenarnya adrenokrom itu juga bisa disintetis. Jadi bisa tanpa darah anak beneran gitu ya, darah manusia beneran. Bisa kok dibuat sintesanya. Justru biayanya itu lebih murah, per dosisnya hanya beberapa sen. Dan kalau kita lihat pendapatan artis Hollywood yang pasti luar biasa, ya nggak masalah banget lah ya untuk membeli sintesisnya yang hanya harganya tuh beberapa sen. Dibanding dia pakai darah anak manusia kan ya beneran, yang kalau itu benar terjadi, kebongkar kan juga karirnya juga bermasalah ya kan. Apalagi terapi adrenokrom ini juga belum tentu bisa beneran dibuktikan kebenarannya. Tapi sebagian orang memang dari dulu tuh sudah percaya kali ya kalau darah itu, pemakaian darah emang bisa ngaruh banget untuk kecantikan. Kayak dunia mengenal Ratu Hongaria, Lady Dracula, sampai dibilang Dracula. Lady ya karena dia kebetulan perempuan dan ratu, disebut Dracula karena dia bener-bener minum. Dia minum darahnya beneran, atau bahkan mandi darah dari korban-korbannya. Dia tuh jadi membunuh begitu banyak gadis muda, dikabarkan sampai 600-an orang, yang mereka tuh disiksa. Jadi mereka tuh mati memang karena kehabisan darah. Nah darahnya itu diambil untuk dia minum, bahkan untuk mandi. Karena Elizabeth Bathory ini meyakini kalau ada darah yang darah dari gadis muda yang kena ke kulitnya, itu dia tuh melihat regenerasi kulitnya tuh berjalan lebih cepat. Jadi kayak kulitnya tuh lebih muda gitu. Jadi dia pikir kalau darah sedikit aja bikin kulitnya lebih kinclong gitu kali ya, lebih glowing dengan darah, apa nggak bau amis ya? Lalu dia merasa ya udah mandi darahnya aja sekalian lebih banyak, atau bahkan diminum dan dijadikan rutinitas perawatan kecantikan dia. Makanya dia bisa membunuh begitu banyak orang. Tapi kalau kita perhatikan foto Kim Kardashian di sekitar tahun 2013-an, mungkin dia sekitar 33 tahun, dengan foto yang sekarang 2023, emang kayak nggak berubah ya. Tapi dengan teknologi kecantikan yang terus berkembang, duit mereka juga banyak ya, pasti perawatan kecantikannya kan yang udah premium punya ya, pasti udah mumpuni lah ya, dengan hasil yang bisa dijamin, nggak kaleng-kaleng. Dengan perbedaan waktu yang hanya 10 tahun, umur yang cuma 10 tahun itu jedanya, lalu terlihat kayak masih muda, ya pastilah ya, nggak heran ya, dan nggak harus menuduh mereka pakai hal-hal yang macam-macam, kayak adrenokrom yang belum tentu kebenarannya, atau bahkan yang itu tuh bahaya banget diambil dari darah anak manusia yang nggak berdosa. Mereka pasti bisa aja memakai banyak terapi-terapi lainnya. Dan lagi pula warna rambut seperti Kim Kardashian ini yang suka berubah, atau make up, warna make up atau gaya make up, itu juga pasti mempengaruhi seseorang terlihat lebih tua atau lebih muda. Nah, di Indonesia sendiri, di salon-salon kecantikan itu ternyata sudah banyak juga yang memakai terapi plasma darah. Jadi darah itu yang kita kenal memang dia encer, cair, memang terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang cairnya yang kita sebut plasma darah, dan ada bagian yang padatan. Nah, yang bagian plasma darah atau yang cairan ini memang mengandung banyak sekali faktor pertumbuhan, dan itu yang dipercaya bisa untuk merawat kecantikan. Karena terbukti terapi plasma darah ini bisa untuk mengurangi bekas jerawat, meratakan warna kulit, mengurangi kerutan halus, mengurangi keriput, mencegah penuaan, mempercepat penyembuhan luka. Dewa banget ya, banyak banget ya manfaatnya gitu ya. Dan ini lebih aman dan sudah teruji. Darah yang diambil, yang dipakai juga dari pasien sendiri, lalu disuntikan ke wajah dia sendiri. Jadi nggak pakai darah orang pastinya ya, apalagi sampai harus darah anak kecil yang disiksa. Kim Kardashian sendiri, menurut asisten pribadinya, Nancy Jenkinson, menyatakan kalau Kim Kardashian ini memang mempunyai ritual minum darah atau menggunakan darah atau facial darah ya, atau vampire facial untuk kecantikannya. Benar tidaknya ya nggak tahu ya, yang pasti hanya asisten pribadinya Nancy dan Kim Kardashian sendiri yang tahu. Apakah benar ataukah jangan-jangan Nancy-nya yang hanya menyudutkan dan bikin berita, ya nggak tahu juga. Tapi kalau dilihat Kim Kardashian itu
lebih muda atau sama awet muda, ya nggak terlalu heran lah ya dengan uang yang mereka punya. Dan Kim Kardashian kayak Jennifer Lopez, Avril Lavigne, atau Beyonce memang berada di sekitaran umur 40-an tahun, yang kayaknya nggak nggak yang harus kelihatan tua banget lah ya, apalagi dengan kondisi mereka yang pasti banyak uang dan mudah mendapatkan segala macam untuk treatment perawatan kecantikannya. Nggak harus juga dituduh untuk melakukan hal-hal yang barbar kayak gini, tapi kebenarannya yaitu balik lagi ke mereka juga yang tahu. Selain memakai terapi plasma darah untuk kecantikan, yang berkaitan dengan darah ada lagi nih, yaitu dengan donor darah. Karena dengan donor darah yang sekitar 15 menitan atau lebih dikeluarkan volume darah sampai jumlah tertentu, kita badannya akan otomatis mengganti. Jadi dia bisa regenerasi sel-sel baru gitu ya, dan itu bisa membuat wajah kita juga terlihat lebih glowing, lebih kencang gitu karena merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Terapi plasma darah yang dipakai di salon-salon itu juga dia memang membentuk kolagen juga, ya karena regenerasi sel kulit baru yang tadi gitu. Jadi nggak usah pakai cara-cara yang aneh-aneh atau yang barbar atau membahayakan, apalagi pakai darah anak kecil yang itu udah barbar lah, menyiksa, harganya juga mahal banget ya kan. Dan ada cara lain juga untuk kita tetap tampil lebih cantik, tetap awet muda, bisa dengan olahraga, dengan hidup yang sehat, banyak minum air putih, nggak begadang. Itu kan cara-cara yang murah meriah ya untuk kita terlihat lebih glowing, lebih cantik, atau tetap mempertahankan kecantikan di usia yang tidak lagi muda. Lagi kalau dipikir, buat apa ya awet muda sampai sebegitunya mencari-cari cara kalau di dalamnya juga pasti sudah terjadi penurunan fungsi-fungsi organ. Ya karena menjadi tua memang sebuah keniscayaan. Gimana menurut kamu? Apa kamu percaya dengan terapi adrenochrome ini? BTW ini juga sudah diangkat loh dijadiin buku atau film. Tapi ya semuanya kembali ke kepercayaan kita semua. Gimana menurut kalian? Silahkan share video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan juga notifikasinya. Terima kasih.